sudah berapa ya? Jam 1:10 ya? 12. Kita mulai saja. Apa gimana nih? Saya tes share screen dulu ya. Tes dulu. Belum bisa keluar ya. Belum kelihatannya. Belum keluar. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Bentar, maaf. Saya stop lagi deh. Nah, ini udah ya. Belum. Udah tampil belum? Belum, Pak. Belum ya? Coba tadi udah. Coba saya berhentiin dulu. Ini agak lemot juga nih. Internetnya nih nanti. Nah, coba. Coba isi.
Belum ya, belum tampil ya. Belum, Belum, Pak. Pak. Nggak bisa, tidak dapat membagikan layar ya. Sebentar. Video. Coba diulang ya. Kok nggak bisa berbagi ya? Belum kelihatan ya? Share-nya. Belum, Pak. Ini sih sudah masuk nih. Kenapa ya? Coba bismillah. Mulai. Oke, udah bisa? Belum, Pak. Sudah? Nah, sudah, Pak. Sudah ya? Ya, sudah. Sudah, Pak. Oke, siap.
Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat Salam. semua. Waalaikumsalam. Mulai ya. Ini pertemuan materi terakhir ya untuk pembahasan yang berkaitan dengan kepala, leher, torak, kemudian ekstremitas atas ya. Jadi untuk pertemuan minggu depan nanti saya kontak ke Pak Win ya untuk melanjutkan tentang cross-sectional anatomi abdomen, kemudian tulang belakang, kemudian yang berkaitan dengan ya abdomen, tulang belakang, sama ekstremitas bawah ya. Oke, kita mulai saja ya. Nah, jadi pada slide-slide yang ada nanti ditampilkan ya, sebagaimana kemarin kita sudah pernah bahas ya, gambar anatomi cross-sectional itu diberi warna ya. Yang merah itu arteri, kemudian kuning itu tentang syaraf ya, nervous, kemudian biru itu vena, kemudian abu-abu bone, kemudian yang agak putih itu soft tissue ya, kemudian ada cartilago, kemudian tendon ya, kemudian diskus ya, cairan ya. Nah, kalau yang banyak tuh muskulus ya. Nah, pada anatomi seksional ekstremitas atas itu ada nanti muskulus-muskulus yang akan ditampilkan ya, sesuai dengan potongan-potongannya. Di antaranya di bagian trunkus ya, itu ada musculus serratus anterior, ada omohyoid ya, kemudian musculus trapezius, musculus subclavius, musculus interkostal. Kalau pada trunkus, nah ini kalau pada shoulder itu musculus deltoid ya, infraspinatus, musculus pectoralis major dan pectoralis minor, subscapula ya. Kemudian ada coracoid brachialis ya, dan lain-lain ya di sini ya. Nah, kemudian pada bagian ekstremitas atas bagian dorsal ya, itu muskulusnya nanti ada musculus triceps brachialis, kemudian ada anconeus ya. Nah ini ya, jadi nanti kita akan bahas. Kemudian kita lanjutkan ya. Nah, jadi kita mulai dari shoulder ya. Pada anatomi cross-sectional shoulder ya, karena kita nanti bahasannya dari shoulder sampai ossa manus ya. Nah, ini kita lihat pada potongan pertama di shoulder ya, bagian atas itu kita lihat tadi yang agak pink ini ya, itu adalah musculus ya. Itu yang pink musculus ya. Itu ada musculus trapezius, kemudian ada musculus deltoid ya, bagian dari clavikular, kemudian ada di sini ada claviculanya, ini tulang clavicula ya. Ini kan diwarnai dengan warna yang berbeda. Kemudian kita lihat nomor 4 di sini ada ligamen ya. Nih warnanya seperti ini ligamen ya. Ligamentum coracoclavicular, berarti itu ligamen yang menyatukan ya antara coracoideus dengan clavikular. Di situ kan ada articulatio clavikular ya. Di situ ada acromioclavicular joint ya. Jadi ada acromioclavicular joint. Nah, itu kan acromion itu kan ada di daerah scapula ya. Jadi ada coracoclavicular, ada juga
acromioclavicular joint ya. Jadi ligamen ini yang nantinya itu akan mensupport ya sendi-sendi yang ada di tulang-tulang belulang. Nah, kemudian ada acromioclavicular joint ya di sini ya. Acromioclavicular joint tadi yang saya sebutkan. Jadi antara acromion dengan clavicula ya. Nah, di sini nih. Jadi ini ada acromion dan clavicula ya. Kalau clavicula itu kan di bagian fascies articularis acromialis ya. Fascies articularis acromialis dengan fascies clavicula ya. Fascies articularis clavicularis ya. Jadi bertemu menjadi articulatio acromioclavicula. Oke, kemudian di situ ada suprascapular arteri dan vena nih. Ya kalau kita lihat nih ditandai dengan warna biru dan merah ya. Itu ada, kalau yang biru kan berarti dia vena, kalau yang merah itu adalah arteri. Jadi di sini ada arteri dan vena suprascapula. Berarti dia ada di atas scapula ya. Kemudian ada musculus subclavius ya. Musculus subclavius, nah ini warnanya pink ya, agak pink gitu ya. Nomor 8. Kemudian nomor 9 di sini ada musculus deltoideus ya. Musculus deltoideus. Bagian dari acromion. Kemudian ada musculus omohyoid ya. Ini musculus omohyoid. Kemudian nomor 11 di sini ada musculus suprasinatus atau yang kita kenal dengan tendon sentral atau tendon pusat di nomor 11 ini ya. Ini warnanya dia agak keabu-abuan ya, tendon. Oke, kemudian di situ ada nomor 12 ya. Ini tulang iga nih sebenarnya ini ya. Atau rib ya. Jadi tampak juga potongan rib ya. Ini masih karena kan dia potongannya potongan aksial ya, potongan aksial. Jadi separuhnya ini separuh dari tubuh ya. Karena kalau misalnya untuk potongan ekstremitas atas itu kan ada kanan dan kiri ya. Jadi tidak sekaligus dua-duanya tapi satu persatu ya. Tapi anatominya sama gitu ya. Nama anatominya sama. Kemudian di sini nomor 13 nih ada musculus juga, musculus deltoid ya. Kemudian nomor 14 juga di sini ada musculus serratus anterior ya. Nah, kalau kita lihat di sini lebih dominan pada muskulusnya ya. Karena tulang-tulangnya belum terlihat. Kalau pada potongan pertama lebih banyak ke muskulusnya ya. Oke, kemudian nomor 15 di situ ada musculus supraspinatus. Kemudian ada musculus supraspinatus di bagian depan ya, nomor 16 nih. Bagian depan, kemudian ada bagian yang nomor 15 tadi bagian belakang ya. Jadi bagian ventral dan bagian dorsal. Nah, ini dipisahkan oleh musculus central tendonnya ini ya. Di sini ada tendon sentralnya, kemudian di depannya adalah supraspinatus ventral dan dorsal. Nah, kemudian ini di sini ada nomor 17 ada spina scapula ya, spina scapula. Bentuk gambarnya seperti ini. Oke, kita lanjut di potongan berikutnya. Nah, di sini masih dominan muskulus ya. Itu di situ ada ligamentum coracohumeral ya. Jadi coracoid dengan humerus ya. Kemudian
Di situ ada nomor 2, ini musculus deltoidea, musculus deltoidea atau bahasa Inggrisnya deltoid muscle ya. Itu bagian dari klavikula. Kemudian di situ ada ligamentum glenohumeral median atau mediana. Ligamentum glenohumeral median. Nih ya, warnanya dia agak abu-abu ya, agak abu-abuan gitu ya. Ini. Jadi glenohumeral ya. Dia ada di sendi ya, sendi artikulatio humeri ya. Kan artikulatio humeri itu adalah pertemuan antara caput humeri dengan capitas glenoidalis ya. Nah, di situ di setiap sendi itu kan ada ligamen ya. Nah, ini ya ligamen yang mengikat sendi tersebut ya, sehingga dia mencegah terjadinya dislokasi ya dan luksasi ya. Jadi mencegah terjadinya seleo gitu ya. Dislokasi ya, lepasnya kepala sendi dari mangkok, maka diikat oleh ligamen. Kemudian nomor 4, di situ ada prosesus coracoideus ya. Prosesus coracoideus ini adalah bagian dari os scapula ya. Ini kan tulangnya ya. Jadi kalau di artikulatio humeri atau di shoulder joint kan itu adalah pertemuan antara tadi capitas glenoidalis miliknya os scapula dengan caput humeri ya. Nah, di sini maka tampak nomor 4 itu prosesus coracoideus ya. Dia kan ada 2 prosesus ya di scapula tuh, yang di depan prosesus coracoideus, kemudian yang di belakang adalah acromion ya, acromion. Oke, kemudian ada musculus supraspinatus ya, berupa tendon, tapi tendonnya ya. Nih. Ini warnanya agak abu-abu tendonnya. Jadi di sini ada musculus supraspinatus. Berarti dia berada di atas spinata ya. Spinata miliknya os scapula. Oke, kemudian nomor 6. Nah, di sini nih ada tulang clavikula nih ya. Clavikula nomor 6, kemudian nomor 7 di situ ada, nah ini ada tuberculum maius ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya greater tubercle. Tuberculum maius atau tuberculum mayor ya, miliknya humerus. Kemudian nomor 8 di sini ada musculus subclavius ya. Nah, ini warnanya pink ya. Kemudian nomor 9 di sini juga ada musculus ya, deltoid. Ini bagian dari acromion ya, acromial part atau bagian dari acromion. Musculus deltoid bagian dari acromion. Kemudian ada ligamentum ya, nomor 10 ya di sini nih. Nah, ini karena dia dekat dengan coracoideus, maka dia namanya ligamentum coracoclavikular. Jadi antara coracoideus dengan clavikula ya. Dekat dengan clavikula. Jadi ligamentumnya itu yang mensupport ya antara clavikula dengan coracoideus. Oke, kemudian di sini nomor 11 sudah jelas ya gambarnya nih. Di sini caput humerus ya, atau head. Tata bahasa penamaan bahasa Latin ya kan os humerus ya. Bagian dari os humerus ya yang di atas ini caput ya. Maka namanya jadi caput humeri ya, atau dalam bahasa Inggrisnya head of humerus, kepala sendi ya, kepala dari os humerus. Kemudian nomor 12 nih ada
Nah, ini musculus serratus anterior ya, musculus serratus anterior. Kemudian di situ ada
tuberculum minus ya, tuberculum minus atau tuberculum minor, tuberculum minus. Nih di sini kan ini ada tonjolan tulang ya. Jadi tonjolan tulang bulat kecil tuberculum ya. Jadi tuberculum itu adalah merupakan tonjolan tulang yang berbentuk bulat dan kecil. Kemudian nomor 6 di sini ada musculus pectoralis mayor, dan nomor 7-nya adalah musculus brachi ya, bicep brachialis. Musculus bicep brachialis ya. Itu pada nomor 7. Jadi kalau yang warnanya abu-abu ini dia tendon, jadi muskulus tapi dalam bentuk tendon. Oke, kemudian nomor 8, nah di sini ada tulang nih, clavicula ya. Tulang clavicula juga tampak pada potongan kedua ini. Kemudian di sini ada nomor 9 ya. Nomor 9 itu sulcus intertubercularis ya. Bicipital groove pada caput humeris ya. Jadi di situ kan intertubercularis sulcus, jadi antara tuberculum maius dan tuberculum minus itu terdapat alur ya, alur sulcus. Nah itu yang nomor 9 nih. Jadi ada tuberculum minus, tuberculum maius. Nah di antara tuberculum itu ada sulcus, maka namanya sulcus intertubercularis ya, atau sulcus intertuberculum. Jadi di antara tuberculum maius dan minus ya. Ini di sini ya. Jadi ada alur ya. Biasanya kalau sulcus itu tempat bisa pembuluh darah atau nervus ya. Jadi ada sulcusnya ya. Oke, kemudian nomor 10 di situ ada pectoralis minor, musculus pectoralis minor berupa tendonnya ya. Ini jadi gambarnya dia warnanya agak abu-abu. Kemudian nomor 11 di situ ada tuberculum maius ya. Jadi ini tuberculum maius nih. Tuberculum maius, ini tuberculum minus. Di antaranya ada sulcus intertubercularis. Oke, kemudian nomor 12 di sini ada musculus subclavia. Pada musculus subclavia ya, nomor 12 tadi. Jadi pada scapula itu ada fossa subscapula ya, subscapula. Nah, itu di situ fossa subclavia atau subscapula. Itu ada tempat melekatnya otot. Jadi dia di subclavius musculus ya. Kemudian ada musculus deltoid ya. Kemudian ada flexus brachialis. Flexus nih warnanya kuning nih ya. Kemudian nomor 15, nah ini di sini kaput ya. Tadi udah kaput humerus. Nomor 16-nya, nah ini di sini ya, glenoid ya. Glenoid itu berupa kapitas ya. Jadi berupa mangkok sendi ya. Namanya capitas glenoidalis, miliknya os scapula. Nah inilah tempat bersendinya ya, tempat bertemunya sendi antara capitas glenoidalis dengan caput humeri. Oke, kemudian 18 ya, ini ada costae atau rib. Kemudian nomor 19-nya, nah di sini ada tendon ya, musculus intraspinatus yang sebagai infra ya, infraspinata ini, tendon attachment.
Kemudian ada coracoclavicular ligamen. Nah, ini antara ligamentum antara coracoideus dengan clavikular ya. Ini di sini ligamentumnya. Warnanya dia agak seperti abu-abu ya. Oke, kemudian nomor 21 ada spina scapula. Spina scapula ini kan panjang nih ya. Jadi spina scapula ini dia panjang nih. Oke, kemudian nomor 22 tuh ada ini nomor 22 ini paru-paru ya. Jadi apex paru ya, bagian apex ya. Paru-paru bagian atas atau apex parunya ya 22. Kemudian nomor 23 ada musculus deltoideus. Kemudian 24 itu ada musculus intercostae bagian dalam dan bagian luar ya. Jadi ada dua. Di bagian dalam dan bagian luar. Musculus intercostae. Jadi musculus di antara tulang-tulang iga ya. Nah, itu yang sebenarnya musculus itu yang musculus apa di situ musculus intercostalis ya. Itulah yang disebut dengan kalau itu sop ya, sop iga itu kan muskulusnya yang dimakan bukan tulangnya. Nah, itu jadi musculus intercostalis ya. Apa sop kondro itu kan itu. Jadi muskulusnya ya. Kemudian ada musculus supraspinatus. Nih ya, supraspinata ya tadi dia berada di fossa supraspinata. Kemudian nomor 26-nya di sini ada musculus suprascapular arteri dan vena ya. Di warnanya merah dan biru ya. Di sini ada arteri suprascapula dan vena suprascapula ya. Jadi bagian scapula di bagian atas. Nah, itu yang memperdarahi scapula dan otot-otot yang ada di dalamnya. Kemudian venanya yang membawa darah hasil metabolismenya ya. Atau setelah di metabolisme oleh otot dan tulang. Oke, yang terakhir 28. Nah, di sini ada musculus serratus anterior. Kita lanjut. Nah, ini masih dominan otot semua ya. Ini kita bisa lihat ya. Ini sama nih nomor 14 ini kan musculus subscapularis ya. Ini subscapularis. Jadi dia berada di bagian depan ya. Dia letaknya itu ada di fossa subscapula ya. Jadi di fossa subscapula jadi lempengan scapula bagian depan. Nah, di sini masih tampak nomor 27 itu scapula ya, 27 scapulanya ini ya. Jadi sudah masuk ke bagian bawah dari spina ya, spina scapula nih ya. Di bagian kalau di bagian belakangnya itu adalah fossa posterior ya. Fossa posterior dari bagian scapula. Oke, nah ini di sini sudah tampak kalau kita lihat tampak vena ya, nomor 4 ini. Di sini ada vena nih warnanya biru ya. Itu vena cephalica ya. Vena cephalica. Kemudian di sini kalau kita lihat nomor 10 tuh ada arteri axillaris ya. Sini arteri axillaris dan di sini yang birunya ya di atasnya ini ada vena axillaris ya. Pada scapula itu terdapat angulus axillaris ya. Angulus axillaris. Nah, disitulah ya angulus axillaris itu ada tampak di situ
Ini yang nomor 10 dan nomor 8 ya. Nomor 10 ini bukan nomor 8. Nomor 10 itu kan ada vena dan arteri aksilari ya. Arteri dan vena aksilari. Nah, itu dia dia memperdarahi bagian ketiak ya, bagian ketiak. Kemudian nomor 11 itu ada tuberculum maius ya. Ini tuberculum maius, ini tuberculum minus yang nomor 7. Bahasa Inggrisnya lesser tubercle ya, nomor 7 dan nomor 11 itu tuberculum maiusnya ya. Nah, di sini nomor 9 itu ada sulcusnya ya. Di situ kan nih di antara tuberculum maius dengan tuberculum minusnya ada sulcus intertubercularis. Nah disitulah sulcus intertubercularis itu melekat ini nomor 9 ya. Melekatnya musculus bicep ya. Musculus bicep brachi atau long head tendon. Jadi ada tendonnya di sini ya. Oke, kemudian nomor 12 di situ ada flexus ya, nervus. Nah, nervus flexus brachialis dan nervus subscapular. Ini kuning nih ya. Ini kuning ini menunjukkan syaraf ya, nervus ya. Jadi ada brachialis dan subscapularis. Kemudian nomor 13 nih. Nah, di sini kalau yang warnanya seperti ini tendon ya. Ligamen atau ligamen dari bagian musculus ya, ligamen ada tendon ya, ada musculus ya. Nah, ini nomor 13 ada ligamentum glenohumeral bagian tengah. Jadi ligamentum itu kan dia yang mengikat sendi ya. Jadi dia menjaga sendi agar tidak bergeser ataupun keluar dari mangkoknya. Kalau bergeser itu kan luksasi, kalau keluar dia mengalami keseleo ya. Atau dislokasi ya. Dislokasi itu keseleo. Ya. Kalau luksasi dia hanya geser. Oke, kita lanjut nomor 14 di situ ada musculus subscapularis ya. Nah, ini yang musculus subscapularis tadi ya, kalau sebelumnya kan kalau kita lihat sebelumnya nih. Nah, ini besar ya, masih besar ya nih, nomor 25. Di nomor 25 itu ada musculus supraspinatus, berarti dia di atas. Nah, ini yang nomor 27-nya itu musculus infraspinata. Nah, di bawahnya lagi, di bawah musculus infraspinata ini ada ini nih, ya. Musculus nomor tadi berapa, nomor 14 subscapularis ya. Jadi musculus subscapularis itu berada di bawah musculus infraspinata ya. Musculus infraspinata. Jadi ada spina scapula, ada fossa infraspinata. Nah, di bawah fossa infraspinata ada facies atau fossa subscapularis. Nah, itu di situ tempat melekatnya musculus subscapularis. Kemudian nomor 15 ini di sini ada musculus deltoidea ya. Deltoid muscle atau musculus deltoidea. Kemudian 16 ada internal intercostal muscle atau musculus intercostal interna ya. Musculus intercostae interna, bahasa Latinnya ya. Bahasa Inggrisnya internal intercostal muscle. Kemudian ada anterior glenoid labrum ya. Jadi labrum bagian, glenoid bagian depan ya. Ini di sini nih kan ini di sini nih glenoidnya nih, glenoidalis ya, glenoidalis nih di sini ada labrum. Kemudian
musculus serratus anterior ya. Ini musculus serratus anterior dia melindungi bagian koste ya. Jadi bagian luar koste ini. Musculus serratus anterior terus ke bawah ya. Kemudian ada caput humeris ya tadi nomor 19. Ini kan caput humeri kan bukan di satu titik ini tapi dia di sekelilingnya ini nih. Caput humeri ya. Jadi di caput humeri itu terdapat tuberculum minus dan tuberculum maius. Kemudian nah ini ada ribs ya masih kelihatan ini nomor 20 nih saat di sini kan kelihatan juga nih. Ini ribs ya. Oke, kemudian ada humero scapular joint ya nomor 21 ini humero scapular joint. Jadi antara humerus dengan scapula ya. Humero scapular joint yang sebenarnya itu juga disebut ya articulatio humeri ya. Articulatio humeri. Humero scapular joint. Jadi antara humerus dan scapular. Kemudian ada intercostal arteri dan vena dan nervus. Nah ini kalau kita lihat nomor 22 nih ya. Sini. Di sini ada karena kecil ya warnanya nggak ditampakkan ya. Jadi ada arteri interkostal, ada vena interkostal dan nervus interkostal ya. Jadi di situ ada persarafan juga. Di antara koste ya, di antara koste. Kemudian ada labrum glenoid posterior ya. Sini nih, ini kan posterior bagian belakang, ini anterior nih bagian depan nomor 17-nya ya. Anterior glenoid labrum di bagian anterior nih. Ini anterior, ini bagian posteriornya. Kemudian nah ini glenoidnya ya 24 nih. Ini kan glenoid. Glenoidalis itu miliknya scapula. Ya. Kemudian musculus infraspinata ya nomor 25 nih musculus infraspinata. Di sini kan musculus supraspinatanya nomor 14 ya. Oke, kemudian 26 ada arteris subscapularis vena dan nervusnya ya. Nah ini yang kuning kan nervus ya. Nervus suprascapula ya. Kuning kemudian arteri suprascapula, yang biru vena suprascapularis. Kemudian nomor 27-nya scapula. Ini nomor 27 nih. Ini scapula ya. Bagian kalau di atas itu ada namanya margo superior ya, margo superior ada 3 margo dia, margo superior, margo lateralis dan margo medialis di scapula. Nah ini masih bagian atas ya, bagian superior. Kemudian ada musculus intercostae externa dan musculus deltoidea ini. Oke, kita lanjut. Nah ini masih muskulus ya, memang kebanyakan kan di bagian apa di sini ya. Banyak muskulus, banyak jaringan otot ya. Nah ini kalau kita lihat di sini ada vena nih nomor 1, vena cepalik ya tadi ya. Vena cepalika. Kemudian di sini ada ligamentum ya. Tendon juga. Nah ini kan sudah mengecil ya. Udah semakin ke bawah ini. Nah di sini nih tampak banget nih jelas nih nomor 13 ya. Itu tampak labrum glenoid inferior. Tadi kan ada labrum anterior, ada labrum glenoidalis anterior, labrum glenoidalis posterior, dan ini bagian inferiornya, bagian bawah. Jadi dia sudah masuk ke kolum femoris ya, kolum humerus ya. Kolum humerus itu kan ada 2 ya.
kolum anatomikum dan kolum chirurgicum ya. Nah ini caput humerinya, nomor 13 tadi labrumnya. Nah ini semakin ke bawah nih sudah tampak lung ya, paru-paru, atau sini ada ini yang warnanya agak abu-abu deh, dia warnanya hampir sama dengan ini ya, yang ligamen ya, hampir sama dengan ligamentum. Karena dia memang terdiri dari jaringan lunak ya, jaringan lunak yang hampir sama. Jadi makanya dia warnanya hampir sama. Ini nomor 14 nih. Ini adalah bagian dari paru-paru, masih bagian apex, masih bagian atas ya. Kemudian di sini nomor 15 ini ada glenoid ya, glenoidalis ya. Kemudian nomor 16 di situ ada kecil nih. Ini merah tapi kecil kelihatan ya. Kecil banget nih. Di sini ada pembuluh darah, baik arteri, vena maupun di situ ada nervusnya ya. Kemudian nomor 20 di situ ada musculus intercostal internal. Kemudian nomor 21 ini musculus deltoid. Ini kan musculus deltoid ini kan dia di sini bukan di satu titik ya. Bukan di nomor 21 ini satu titik, tapi dia dari sini nih. Ini semua nih. Ini musculus deltoid atau musculus deltoidea. Kemudian ada skapulanya, itu kelihatan di nomor 22 nih, skapula. Ini bagian skapula ya. Skapula ini sebenarnya di bagian dari kemudian tampak juga musculus serratus posterior ya. Musculus serratus posterior nih. Kalau di sini ini anterior ya. Kemudian musculus infraspinatus. Nih, di bagian bawah. Karena dipotongnya udah bagian bawah nih. Kalau yang depannya ini adalah musculus subscapularis ya. Subscapularis, di sini infraspinatus. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah tampak nih, kelihatan ya, lebih jelas ya tentang pembuluh darah ya, baik arteri, vena maupun nervus ya. Ini sudah tampak terlihat jelas sekali ya. Nah, kita lihat di sini kan ada musculus ya, musculus ini masih ya, musculus ya, deltoideus. Kemudian, nah ini yang beda lagi sendiri, nomor 19 warnanya agak beda ya. Di situ ada musculus brachytriceps ya. Dia warnanya nggak pink, tapi dia agak agak coklat-coklatan sedikit ya. Nah, di situ ada, itu hanya untuk menandakan saja dia, karena dia panjang ya. Jadi triceps ya, musculus triceps brachialis ya. Kemudian di sini nih ada nomor 21 vena ya. Nomor 21 yang merahnya itu arteri, kalau yang birunya vena ya. Jadi nomor 21 ini yang merahnya itu kan arteri scapular circumflex ya. Nah, yang birunya adalah venanya. Kemudian 22 di situ ada musculus intercostal masih. Nah, nomor 23 itu ada musculus teres. Musculus teres minor ya, karena ada musculus teres mayor dan musculus teres minor. Kemudian ada musculus serratus anterior ya. Ini di sini nih. Nomor 24 ya. Nah ini ya. Musculus serratus anterior.
Kemudian nomor 25-nya di situ ada masih musculus infraspinata, atau juga di bagian itu bisa juga namanya musculus subscapularis ya. Oke, kemudian nomor 26 ini nih scapula ya. Scapula sudah masuk di bagian tengah, middle of scapulanya. Nah, ini semakin ke bawah ya, udah nggak kelihatan nih, scapula dan clavikula udah nggak kelihatan ya. Jadi yang tampak ini adalah bagian tepi atau bagian lateral dari paru-paru ya, atau di toraknya dengan os humerus bagian medial ya, bagian tengah ya. Nah, ini di sini tampak vena cephalica ya, tadi yang dari atas tuh terus ke bawah ya. Kemudian nomor 3 di situ ada musculus biceps ya, brachialis. Kenapa disebut musculus biceps brachialis? Karena itu dia di bagian tulang humerus ya. Tulang humerus itu kan nama lainnya adalah os brachi ya. Kalau yang tulang lengan atau lengan atas ya, bahasa Indonesianya lengan atas, humerus atau brachi. Nah, kalau bagian bawah itu tulang lengan bawah antebrachi ya. Ya, antebrachi atau lengan bawah. Oke, kemudian nah di sini nih masih ya tampak nomor 2 itu musculus pectoralis major ya. Nomor 4-nya pectoralis minor ya. Jadi ada pectoralis major dan pectoralis minor, itu berada di bagian depan tulang koste ya. Bagian depan dari tulang koste. Yaitu yang melindungi tulang-tulang koste ya, dari benturan ya. Kalau misalnya dia tidak dilindungi oleh otot, itu maka terjadi benturan, dia langsung fraktur ya. Tapi kalau misalnya benturannya sangat keras, bisa terjadi fraktur costalis ya. Nah, ini dari pectoralis major, pectoralis minor. Nah, di sini nomor 3 tadi ya musculus brachialis biceps. Kemudian nomor 5 di situ ada musculus coracobrachialis ya. Nah, di sini musculus coracobrachialis. Kalau coracoideus itu kan adanya di scapula ya, bagian atas ya. Brachialis itu os brachi ya. Nah, itu jadi maksudnya kenapa kok disebut coracobrachialis, musculus coracobrachialis. Jadi dia musculus yang menghubungkan ya antara coracoideus. Jadi dia ada di coracoideus sampai brachialis ya, lengan atas ya. Jadi mensupport lengan atas ya dengan coracoideus. Nah, ini nomor 6 nih kan, paru-paru ya, lung. Kemudian ada nomor 7 di sini ada nervus ya. Nah, ini yang kuning nih ya. Di situ ada nervus musculocutaneus ya. Musculocutaneus berarti dia nervus, syaraf yang nervus atau syaraf yang mempersarafi kulit dan jaringan otot. Kemudian nomor 8 di situ ada ribs nih ya, yang warnanya putih bertotol-totol nih, merupakan tulang-tulang iga ya. Kemudian di situ ada musculus deltoid ya, nomor 9 ya. Ini musculus deltoid. Kemudian nomor 10-nya di situ ada arteri vena nih, ini kan ya dia ada kecil ya. Dia ada arteri, vena dan nervus di intercostal masih ya. Kemudian nah ini nomor 11 di sini ada humerus ya. Kalau dalam bahasa Latinnya ini corpus humeri ya, corpus atau shaft. Bahasa Inggrisnya shaft, batang namanya, batang atau
korpus badan ya, korpus humeri. Kemudian ada vena dan ini nomor 12 nih. Ada vena dan arteri brachialis. Kemudian ada nervus radialis nih. Nervus radialis. Kenapa disebut nervus radialis? Ya. Nah dia itu nanti berhubungan dengan syaraf di radius ya. Nervus radialis ya. Jadi dia nanti mempersyarafi antara tulang humerus ya, lengan atas dan lengan bawah yang nantinya berhubungan dengan os radius ya. Maka di situ disebut nervus radius. Jadi dia dari radius ke atas terus nanti ke otak ya. Kemudian nomor 14. Nah, di sini ada nervus mediana ya, median. Ini warnanya kuning nih, kecil ya. Kemudian ada musculus brachii ya, tricep. Jadi musculus brachialis tricep, ada bicep, ada tricep ya. Nah, ini bagian kaput bagian medial ya. Di sini. Ini ya muskulusnya. Oke, kemudian ada arteri dan nervus thoracodorsal ya. Nih, arteri dan vena ya. Arteri dan vena thoracodarsalis ya. Jadi torak bagian dorsal ini kan bagian belakangnya. Nah, ini di sini nih ada bagian depannya nih ya, yang kuning dan ini. Kemudian ada nervus ulnaris. Nah, kan ini nomor 17 ya. Ini kan tadi ada nervus radialis ya. Ada nervus ulnaris. Jadi yang berhubungan dengan os ulna. Tadi kalau yang radialis yang berhubungan dengan os radius ya. Nomor 13. Ini kan sini nervus radialis. Kemudian yang nomor 17-nya nervus ulnaris ya. Di sini radialis, ini ulnaris, nervus ulnaris. Kemudian nomor 18 di situ ada musculus serratus anterior, kemudian ada musculus brachialis tricep ya, musculus brachialis yang tricep. Kemudian ada musculus interkostal, musculus brachialis tricep bagian lateral ya, masih ya. Dan ada musculus interkostal eksternal, kemudian ada musculus teres mayor ya, atau yang kita kenal dengan musculus latissimus dorsi. Jadi nomor 23 nih, yang teres mayor dan musculus latissimus dorsi. Jadi dia berada di bagian belakang ya. Dorsi itu dari kata dorsal. Dorsal itu bahasa Indonesia-nya punggung, jadi bagian punggung. Plantar itu telapak, jadi dorsal itu lawannya plantar. Plantar itu permukaan ya, atau telapak. Bagian plantar, bagian dorsal itu bagian punggung. Oke, kemudian ada musculus intercostae eksternal, ya. Kemudian ada musculus infraspinata. Nih, masih tampak. Jadi di sini nomor 23-nya teres mayor atau latissimus dorsimus. Musculus latissimus dorsi, dan bagian teres mayornya. Kemudian ada musculus infraspinata. Nah,
di potongan selanjutnya udah nggak kelihatan nih musculus infrastinata. Nah, jadi sudah masuk ke bagian brachi ya, atau os humerusnya. Ini bagian medial ya. Jadi sudah tidak terlihat bagian toraknya ya. Ini kan masih tampak. Di bawah ini sudah. Di sini kan sudah kita bisa lihat lebih banyak muskulusnya ya. Nah, ini di sini ada masih vena cephalica ya, kemudian ada musculus brachi, bagian atau musculus bicep, bagian short head ya, bagian ini nomor 3 ya, nomor 3 itu ada bicep musculus yang long head, dan ada juga musculus bicep short ya. Kita lanjut nomor 4. Nah, di sini kalau warnanya kuning itu adalah nervus ya. Nah, di situ ada nervus atau saraf musculocutaneus ya. Tadi musculocutaneus. Kemudian nomor 5, di sini ada musculus brachial ya. Musculus brachial atau yang kita kenal dengan musculus humeri ya, sama ya. Brachial itu kan humerus ya. Os brachi, os humerus ya. Nah, nomor 6 nih kuning ya warnanya ya. Kalau kuning itu pasti dia adalah nervus ya. Di situ ada nervus median ya, bagian tengah. Kemudian nomor 7 di situ corpus humeri ya. Jadi corpus humeri itu bukan di satu letak, tapi dia panjang ya, dari bawah kaput humeri itu sampai dekat epicondylus, baik medialis maupun lateralis bagian bawah ya. Oke. Nah, ini nomor 8 nih, di sini ada vena, ada arteri ya. Vena dan arteri brachialis. Kemudian nomor 9-nya kuning ya, nervus ya. Radialis ya, nervus radialis. Kemudian nomor 10 di situ biru, vena basilica ya. Kalau yang merahnya itu berarti arteri ya. Ini kalau ini kan yang birunya nih. Birunya vena, yang merahnya arteri. Kemudian ada musculus brachialis bagian tricepsnya ya. Kemudian ada nervus ulnaris nih. Jadi nervus ulnaris itu dia ada di humerus ya. Humerus terus nanti ke bawah ya. Dia nanti bersatu dengan os ulna. Jadi mempersarapi bagian ulnaris dan radialis. Ada yang radialis ya. Ada vena dan arteri bagian dalam dari brachial ya, nomor 13 nih. Jadi dia vena dan arteri yang berada di bagian deep ya, di bagian dalamnya ya. Jadi dekat dengan tulang nih. Oke. Nah, yang lainnya nomor 14 dan 15 itu adalah musculus brachialis triceps. Ya. Lanjut ke bawah. Nah, ini ya. Ini tulangnya makin kecil ya. Jadi muskulusnya makin banyak ya, makin tebal. Nah, di sini masih ada vena cephalica, musculus bicep ya, bagian depan ya. Nomor 15 bagian belakangnya itu triceps ya. Jadi ada musculus triceps bagian belakang, bagian depan bicep. Nomor 3 ada musculus bicep tetap ya. Jadi nomor 2 dan 3 sama. Ada yang short, ada yang long. Kemudian nomor 4 di situ ada nervus musculocutaneus nih, kuningnya.
Nomor 5, musculus brachioradialis. Berarti dia nanti berhubungan dengan sampai ke bagian radial ya, radius, os radius. Nah ini nomor 6 nih ada vena dan arteri brachialis. Kemudian nomor 7 di situ ada nervus ya kuning ya, nervus radialis. Nomor 8-nya ada nervus mediana. Di sini nomor 12 ada vena basilica. Yang lainnya musculus triceps. Kemudian ada nomor 16 nih di sini ada arteri dan vena dan nervus ulnaris ya. Terus ke bawah ini sama ya semuanya. Masih bagian-bagiannya sama ya. Di sini nomor 12 itu ada musculus brachialis, di sini ada vena. Nomor 6 kita lihat ada vena dan arteri brachialis. Ada nervus nomor 8 itu ada nervus median. Nomor 7 kita lihat ada vena brachialis bagian dalam ya. Deep brachialis arteri dan nervus. Nomor 5 di sini ada nervus radialis. Nomor 7-nya tadi deep ya. Deep brachial arteri dan nervus. Oke, kita lanjut ke bawah. Nah, ini masih ya. Kalau kita lihat di sini ada nomor berapa ini? Nomor 21. Kapsul, join kapsul ya. Jadi kapsulnya nih. Kapsul itu kan yang melindungi. Ini sudah masuk hampir ke antebrachi ya. Jadi di sini sudah ada articulatio cubiti ya. Articulatio cubiti. Jadi masuk ke bagian proksimal ya. Nah, bagian proksimal dan sudah masuk kepada join ya. Oke. Nah, ini di sini ada nervus cutaneous forearm ya kan. Kalau lengan atas bahasa Inggrisnya kan arm. Atau bahasa Latinnya brachi atau humerus. Kalau lengan bawah kan forearm. Forearm atau antebrachi. Ya. Nah ini sudah masuk di sini. Ya. Kemudian ada musculus biceps. Kemudian ada vena cubiti mediana nih ya, nomor 3. Nah ini vena cubiti mediana kan yang biasa suka dimasukkan untuk bahan kontras ya. Bahan kontras untuk BNVP ya. Masuknya melalui vena cubiti mediana. Nah, di sini nomor 4 itu ada masih ya. Jadi banyak di sini ya, vena cubiti mediana. Ini juga nomor 4. Brachial dan arteri vena. Jadi di sini brachial ya. Di sini cubiti mediana. Nomor 7 vena cephalica. Nomor 6 ada sarafnya nih. Yang kuning, nervus median. Kemudian nomor 7 tadi sudah. Nah ini yang warnanya agak apa nih, kalau agak kecoklat ya, hampir kecoklatan ya. Nomor 5 tuh di situ ada musculus brachioradialis. Tadi ya brachi dan radialis ya. Jadi dia muskulusnya menyelimuti ya, apa sih istilahnya, menyelaputi, diselaputi oleh musculus brachioradialis. Oke, nah ini kalau kita lihat di sini ini kan tulangnya ya, ini kan ini sebenarnya nih kalau kita lihat di sini ini kan masih os humerus bagian distal ya, bagian distal. Nah ini kita lihat nomor 16 ya, nomor 16 tuh epicondylus humerus ya. Jadi epicondylus medialis. Nah di sini nih epicondylus lateralis ya, nomor 17-nya ya. Ya epicondylus
epicondylis lateralis dan epicondylis medialis. Nah, nomor 21 itu ada kapsul joint tadi ya. Ya. Nah, nomor 23 ini ada olecranon. Ya. Olecranon berarti dia udah masuk ke bagian antebrachi ya. Os ulna ya. Olecranon os ulna. Jadi bagian dari os ulna. Olecranon bagian dari os ulna. Oke, kita lanjut ke bawah. Ini masih bagian dari artikulasio cubiti ya. Atau sendi siku ya. Bahasa Indonesia sendi siku. Nah, ini ada di sini masih ada tampak kuning ya, nomor 1 nervus cutaneus ya. Nah, ini sudah masuk ke forearm. Forearm itu kan berarti dia sudah masuk ke antebrachi ya. Kemudian nomor 2 itu ada bicipital aponeuris ya. Kemudian kalau bicipital itu biasanya dia ada di antara kedua ya. Bicipital groove itu kan groove di antara bicipital. Kemudian, nah di sini nomor 3 itu ada vena, ya, masih ya, vena cubiti mediana. Yang nomor 3 itu di situ arteri. Harusnya dia vena ini, kan warnanya biru ya. Ini salah notasi nih. Median cubital arteri. Nih kan dia warnanya biru. Kalau yang nomor 4 ini brachial ya, brachialis arteri dan vena, ini kan merah dan biru. Mestinya di sini ada vena juga ya, vena ada juga arteri kan. Cuma dia nggak digambarkan di sini ya. Tapi di sini nomor 3 nih sebenarnya bukan arteri kan, di sini biru nih ya. Jadi harusnya vena ya, median cubital vena ya. Kalau kita lihat ke atas lagi ya, yang sebelumnya ya. Nih, nomor 3 kan. Di situ kan median cubital vena ya. Nah, ini salah nih. Salah cetak atau salah ya kan, median harusnya median cubital vein ya. Oke, nah di sini nomor 11 nih ada nervus radialis ya. Nomor 15, nah dia masuk capitulum os humerus ya, masih bagian os humerus ya. Ini kan kalau kita lihat gambar yang di sebelah kiri bawah nih ya. Gambar potongannya ya kan, ini gambar potongannya itu masih di bagian humerus ya. Tapi di situ kan ada sendi siku ya, yang menghubungkan antara olecranon dengan ya, fossa olecrani kan ada. Fossa olecrani itu kan dia di antara condylus epicondylus ya, antara condylus humerus yang di antara epicondylus lateralis dan epicondylus medialis itu kan ada fossa olecrani ya, itu ya. Nah, di sini makanya di sini ada nomor 27 itu olecranon ya. Jadi tempatnya olecranon yang bersendi dengan os humerus ya. Articulatio cubiti. Oke, nah ini nomor 10. Di situ ada musculus brachialis tendon ya. Kemudian nomor 22 di situ ada nervus ulnaris. Kemudian nomor 26 di situ ada nervus triceps ya. Bagian depan, kalau bagian belakang nomor 25.
musculus anconeus ya. Sini. Nah, ini yang tadi nomor 27 itu adalah kranon. Kemudian nomor 28 ada bursa subcutaneous olecranon. Nah, ini kan di sini kan ada sendi nih di sini, jadi ada bursanya ya. Nah, ini ke bawah. Nah, ini kalau kita lihat dari potongannya ya, anatomi potongannya ini dia sudah masuk ke antebrahi ya. Di sini ada 2 tulang kan, antara tulang ini di sini ada tulang radius dan tulang ulna, tulang hasta dan pengumpil. Kita lihat di sini masih ada tampak vena cubiti mediana 1 ya, kemudian nomor 2 di situ tampak aponeurosis bisipitalnya. Kemudian nomor 3 di situ ada musculus brachioradialis ya. Nah, di sini kan ada os radius nih. Terus nanti dia ke atas ya. Ke atas itu muskulusnya ya. Itu bersatu dengan yang brachial tadi ya, atau lengan atas atau humerus. Kemudian nomor 4 vena dan arteri brachialis. Kemudian nomor 5 itu ada tendon ya, musculus bicep brachialis. Kemudian nomor 6 ada di sini nervus ya, median. Nah, nomor 7 di situ ada ini nomor 7 ya. Nah, ini di sini nomor 7 extensor carpi radialis longus musculus extensor carpi radialis ya. Nah, ini ototnya berhubungan dengan os carpalia ya. Kan extensor. Jadi dia yang bisa ekstensi ya, ekstensi. Jadi dia yang menggerakkan ekstensi pada karpal. Itu ya, kalau misalnya pergelangan tangan dia ekstensi ya. Nah, itu dia berhubungan dengan ini sini ya, di bagian radialis. Jadi longus itu kan panjang ya, musculus longus carpi radialis. Jadi antara os carpalia dengan radius yang bisa menggerakkan pergelangan tangan ke ekstensi ya. Namanya musculus longus carpi radialis extensor. Nah, kemudian nomor 8. Nomor 8 di sini ada pronator teres muscle atau musculus teres pronator. Pronator itu kan pro. Jadi dia yang menggerakkan ke arah pron. Kalau misalnya bagiannya tangan atau manus kita mengadah ke atas ya. Nah, terus kemudian kita gerakkan ke dalam gitu ya. Kita gerakkan ke dalam jadi pron gitu kan. Dia kan tadinya AP menjadi pron gitu ya. Jadi tadinya telapak menjadi kita gerakan arah pronasi ya. Pronasi itu kan dia mengarah menjadi pron gitu ya. Nah, ini di sini musculus teres pronasi ya. Atau pronator. Ini. Kemudian nomor 9 di situ ada vena sepalika ini yang biru ya. Berarti ini nanti diganti tuh yang ini nih ya. Ini dari buku reference ya. Yang arteri ini ganti vena nih ya, nomor 3 nih. Oke, di sini ada vena-venanya tampak banyak ya. Vena nomor 4 itu ada vena brachialis dan arteri brachialis yang nomor 4 ini kan
Dia selalu berdampingan ya antara vena dan arteri. Oke. Ini yang bulat ya, yang bulat seperti bulat nih apa nih nomor 17? Nomor 17 ini. Nomor berapa nih? 19. Caput radius ya, head of radii. Head of radius ya. Ini caput radii ya, caput radii. Kemudian nomor di samping caput radii ini yang melingkar nih ada nomor berapa ini? Nomor 26. Ada articulatio radio ulnaris proximal ya. Jadi ada articulatio antara os radius dengan os ulna proximal. Articulatio radio ulnaris proximal. Oke. Nah, di sini adalah musculus ya. Nomor 12 tuh ada musculus flexor ya. Flexor carpi radialis tadi kan ada pronator teres muscle, di sini ada flexor carpi radialis muscle. Jadi dia yang muskulus yang menggerakkan ke arah fleksi ya. Fleksi berarti dia menekuk ya. Fleksi dari karpalia, os karpal ya, pergelangan tangan. Jadi yang otot yang menggerakkan ya, yang menggerakkan ke arah fleksi ya, ke arah fleksi dari pergelangan tangan. Jadi pergelangan tangannya fleksi. Nah ini yang dilakukan oleh muskulus ini ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu kan saraf ya, ada sarafnya juga, ada muskulusnya juga. Jadi kalau misalnya muskulus sarafnya mati, dia nggak akan bisa juga ngampleh gitu ya, atau apa istilahnya plegi atau lumpuh ya, lumpuh. Jadi di situ kan di dalam otot itu kan terdapat juga pembuluh darah, syaraf ya, dan otot. Otot itu kan dia yang sebagai pengikat tulang ya. Kemudian ada nervus radialis ya, kemudian ada, nah ini musculus longus palmaris ya, nomor 14 nih. Musculus longus palmaris ya. Palmaris itu kan telapak tangan. Jadi muskulusnya itu nanti dia akan menggerakkan telapak tangan. Kemudian ada musculus supinator, ya, tendon ya, musculus supinator kan tadi ada pronator ya, ada pronator teres muscle, ada supinator muscle. Jadi dia yang menggerakkan tulang ya, menggerakkan tulang ke arah supinator, jadi ke arah supine, ke arah atas gitu ya, atau ke arah depan. Supinator dia kan dia mengarah, telapak tangannya itu mengarah ke depan, supine gitu ya. Kalau pron kan ke arah yang memperlihatkan punggungnya ya. Nah, kemudian ada flexor digitorum superficialis musculus ya. Ini nomor 16 flexor. Kalau flexor kan ke fleksi. Kemudian, nah ini tadi nomor 19 sudah ya. Caput radius ya. Nah ini nomor 22, di sini ada vena dan arteri ya. Nah, arteri dan vena ulnaris kolateral superior. Kemudian nomor 23, di sini ada musculus nih, musculus extensor digitorum muscle ya. Musculus digitorum extensor, berarti dia fungsinya itu dia mengekstensikan jari-jari ya. Jadi istilahnya jari-jarinya ekstensi ya. Nah ini di sini ada musculus digitorumnya. Kemudian ada flexor carpi ulnaris muscle ya, nomor 24. Nah di sini berarti musculus ini fungsinya dia melakukan fleksi ya, fleksi dari carpi itu kan karpalia, pergelangan tangan.
Ada flexor, ada ekstensor ya. Kemudian nomor 26 ini di sini ya, nomor 26 tadi sudah ya. Articulatio radio ulnaris proximal. Oke, kita lanjut ya. Semakin ini ke bawah terus sampai nanti sampai ke manus ya. Sebenarnya kalau kita lihat ini anatominya sama ya, karena dia ada satu organ di antebrahi ya. Nih kalau kita lihat di sini ini kan ada venanya tetap nih, vena kubiti ya, mediana tadi bagian dalam. Kalau nomor 3-nya vena sepalika ya. Kemudian kalau kita lihat nomor 2 di situ ada arteri dan vena radialis ya. Kemudian ada nomor 6 kita lihat di sini ada nervus ya, nervus median. Kemudian nomor 7 vena ya, di sini vena sepalika yang dari atas tadi sampai bawah terus. Kemudian nomor 8 di sini ada vena ya dan arteri ulnaris. Bagian ulna. Nah, ini kita lihat lagi yang nomor 22 di situ ada vena basilika ya. Kalau yang kayak ungu-ungu ini 21, 25 ya. Itu musculus ya, 25 juga musculus extensor, 21 musculus extensor juga ya. Dia dibedakan warnanya ungu. Kemudian nomor 17 di situ ada musculus supinator. Ya, yang menggerakkan tulang ke arah supine ya. Oke, lanjut. Nah, ini hampir sama ya. Kalau sebelumnya kan ini ada 2 juga tetap ya. Kan ada 2 tulang nih, radius dan ulna. Kemudian kita selanjutnya ini radius dan ulna. Nah, di sini banyak nih, lebih banyak darah dan syarafnya ya. Ini nomor 5 nih masih kita lihat di situ arteri dan vena radius ya. Kita sampai jam berapa ya? Sudah ya? Udah selesai ya? Ya Pak, udah selesai. 40, Pak. Ini udah 40, udah 50 ya. Oke, jadi nanti kita lanjutkan ya minggu depan ya, karena ini masih banyak nih sampai, ini kan baru yang aksial ya, belum nanti yang koronal ya, tuh koronal, potongan koronalnya, terus nanti potongan sagitalnya ya, jadi 2 kali ya. Nah, setelah itu kita selesai, jadi minggu depan masih 1 kali lagi. Nah, ada tugas nih ya, tugas untuk teman-teman ya, jadi kita masih baru sampai sini ya, aksial ya, potongan aksial. Itu baru sampai di antebrahi bagian proksimal ya. Proksimal ya, antebrahi bagian proksimal. Yang bagian sini nih tadi ya. Jadi diingatkan saja nih nanti antebrahi bagian proksimal ya. Kita akhiri dulu sampai di sini. Kan setelah ini kita ada UTS ya. Ada UTS ya. Kemudian untuk nilai harian nanti ada tugas individu dan kelompok ya. Gini maksudnya ya. Yang dimaksud dengan tugas individu dan kelompok. Nah, saya sudah ada contohnya ya, nanti saya stop dulu. Setelah ini ada kuliah nggak? Setelah ini ada kuliah? Ada, Pak. Ada, Pak. Jam berapa? Ada. Jadi kelasnya ini waktunya sekitar 3 minggu lah ya, 3 minggu. Berarti akhir Oktober ya dikumpulkan ya, akhir Oktober ya. Nah, tugasnya gampang sih, nggak sulit ya. Mana tugas-tugas?
Jadi tugas kelompok ini ada 4 kelompok ya, ada 4 nih Bang sini. 4 kelompok nanti dibagi 4, silakan saja dibagi sama rata ya. Tuh kelompoknya. Nanti tinggal dibagi saja, bagi tugas aja gitu ya, masing-masing. Mana nih? Saya kok nggak kelihatan. Mana kok nggak ada? Nah, agak lemot nih. Gini ya tugasnya nih untuk saya jelaskan dulu. Share screen dulu. Udah lambat ini dalam mode. Belum kelihatan ya, belum tampil share screen-nya ya. Belum, Pak. Atau nanti saya kirim melalui WA deh ya. Melalui WA saya kasih penjelasan aja ya. Ini agak lambat. Ya, Pak. Oke ya, jadi kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Jadi minggu depan masih satu tahapan lagi, satu ngabisin yang tentang ekstremitas atas ya, karena ekstremitas atas sih dari shoulder, kemudian humerus ya, kemudian kubiti, kemudian antebrachi, kemudian pergelangan tangan sampai manus ya, jadi banyak ya. Oke ya, kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Nanti saya kirim bahannya sama tugasnya ya, jadi saya jelasin di itunya ya. Oke, siapa? Izin untuk undur diri ya. Nggak di foto ya, Pak? Oh, mau foto-foto. Ya, dicabut. Foto aja. Yang ganteng. Biar ada bukti. Ayo, Pak Dedi, foto. Foto. Mas Daus aja tuh, Kang Daus yang moto. HP saya HP jadul. Print screen. Tombolnya rusak. Oh. Udah, Kang Daus. Ferry, monitor. Oh, Ganti baru tuh laptopnya. Kang Daus apa Kang Ferry lah? Pak Dedi print screen. Di mana lu?
Pak Deddy Junedi print screen. Yang ledek. Laptop gue jadul. Udah belum nih? Hidup aja, alhamdulillah laptop. Udah belum nih dipoto? Hiji, dua, telu. Ya. Mas Ferry, iya. mana Mas Ferry? Kak Ferry. Bang Daus, saya pakai HP. Udah belum nih? Udah ya? Udah? Sudah belum? Oh, oke. Udah di-share di grup. Ada. Oke, Sudah, makasih. Pak.